Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mahfirotul Alfiah dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi perusahaan jasa. Berikut adalah pembahasannya. Berikut adalah soal transaksi perusahaan jasa pada Indahkick selama Desember 2020. Yang pertama, 1 Desember, Bu Indah menyetorkan uangnya ke perusahaan 30 juta sebagai modal awal. 3 Desember, perusahaan meminjam uang ke bank seharga 10 juta. 5 Desember, membeli perlengkapan cake seharga 5 juta secara tunai. 7 Desember, Bu Indah mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 3 juta. 9 Desember, Bu Indah membayar gaji pegawai sebesar 3 juta. 11 Desember, Bu Indah menerima pendapatan sebesar 5 juta. 13 Desember, membeli peralatan cake seharga 5 juta baru dibayar 1.500.000. 15 Desember, mengembalikan sebagian pinjaman ke bank sebesar 5 juta. 17 Desember, membayar sewa ruang untuk 1 tahun sebesar 1.500.000. 19 Desember, menerima pembuatan cake sebesar 10 juta tapi baru akan minggu depan. 21 Desember, membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar 300.000. 24 Desember, diterima pembayaran piutang atas transaksi pada tanggal 19 Desember sebesar 5 juta. Di sini saya sudah menyiapkan data penyesuaian akhir periode 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sisa perlengkapan yang masih ada sebesar 1.800.000. Yang kedua, ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Nomor 3, sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan Desember 2020. Yang keempat, ada beban listrik yang belum dibayar sebesar 400.000. Langkah pertama adalah pembuatan jurnal umum. Di sini saya sudah membuat jurnal umumnya. Yang pertama, pada tanggal 1 Desember, kas pada modal. Tanggal 3, kas pada utang bank. Tanggal 5, perlengkapan pada kas. Tanggal 7, prive pada kas. Tanggal 9, beban gaji pada kas. Tanggal 11, kas kepada pendapatan usaha. Tanggal 13, peralatan pada kas dan utang usaha. Tanggal 15, utang bank pada kas. Tanggal 17, sewa dibayar di muka pada kas. Tanggal 19, utang usaha pada pendapatan usaha. Tanggal 21, beban kebersihan pada kas. Tanggal 24, kas pada piutang usaha. Dengan total 82.800.000 di debit dan 82.800.000 di kredit, dan hasilnya adalah balance. Langkah selanjutnya adalah pembuatan buku besar. Di sini ada akun kas dengan saldo 30.700.000 di debit. Kemudian terdapat akun piutang usaha dengan saldo 5 juta di debit. Kemudian ada akun perlengkapan dengan saldo 5 juta di debit. Kemudian ada akun sewa dibayar di muka dengan saldo 1.500.000 di debit. Kemudian ada akun peralatan dengan saldo 5 juta di debit. Kemudian ada akun utang usaha dengan saldo 3.500.000 di kredit. Kemudian ada akun utang bank dengan saldo 5 juta di kredit. Kemudian ada akun modal dengan saldo 30 juta di kredit. Kemudian ada akun prive dengan saldo 3 juta di debit. Kemudian ada akun pendapatan usaha dengan saldo 15 juta di kredit. Kemudian ada akun beban gaji dengan saldo 3 juta di debit. Kemudian ada akun beban kebersihan dengan saldo
300 di debit. Selanjutnya adalah pembuatan akun trial balance atau neraca saldo. Di sini terdapat nama-nama akun hasil dari buku besarnya tadi. Ada akun kas, ada akun piutang usaha, ada perlengkapan, ada sewa dibayar di muka, peralatan, utang usaha, utang bank, modal, prive, pendapatan usaha, beban gaji, dan beban kebersihan. Jika di total, debitnya ada 53.500.000 di debit, dan juga di kredit ada 53.500.000 di kredit. Jadi hasilnya adalah balance. Langkah selanjutnya adalah pembuatan adjustment journal atau jurnal penyesuaian. Kita bisa memasukkan ini dari soal yang sudah dibuat tadi. Di sini ada data penyesuaian akhir periode 31 Desember 2020. Di sini ada 4. Yang pertama, per 31 Desember beban perlengkapan ada 3.200.000 dan perlengkapan 3.200.000 di kredit. Ada beban penyusutan perlengkapan 500 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan 500 di kredit. Kemudian ada beban sewa 125 di debit dan sewa dibayar di muka 125 di kredit. Kemudian ada beban listrik 400 dan utang listrik 400 di kredit. Jika di total ada 4.225.000 dan kredit 4.225.000 dan hasilnya adalah balance. Kemudian kita melanjutkan untuk pembuatan worksheet atau buku besar. Di sini ada akun trial balance, ada adjustment journal, ada adjusted trial balance, ada income statement, dan balance sheet. Dengan nama-nama akun, ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, utang usaha, utang bank, modal, prive, pendapatan usaha, beban gaji, beban kebersihan, beban perlengkapan, beban penyusutan perlengkapan, akumulasi penyusutan peralatan, beban sewa, beban listrik, utang listrik. Di sini kita menjumlahkan hasil debitnya dengan total 53.500.000 dan kredit hasilnya 53.500.000. Berarti hasilnya adalah balance. Kemudian ada adjustment journal dengan menjumlahkan yang debitnya. Di sini ada beban perlengkapan, beban penyusutan perlengkapan, akumulasi penyusutan peralatan, ada beban sewa dan juga utang listrik. Jika di total debitnya ada 4.225 dan kreditnya ini jika di total adalah 4.225. Jadi hasilnya adalah balance. Kemudian ada adjusted trial balance dengan menjumlahkan seluruh debitnya dengan total 54.400.000 dan kreditnya ada 54.400.000. Kemudian ada income statement. Di sini pindahan dari akun pendapatan usaha sampai dengan beban listrik, kecuali akumulasi penyusutan peralatan kita pindahkan ke sini dengan hasil debitnya ada 7.525 dan kreditnya ada 15 juta dengan laba 7.457. Jadi 525 ditambah 7.457 hasilnya adalah 15 juta. Dan yang ini 15 jutanya diturunkan, jadi
hasilnya adalah balance. Kemudian ada balance sheet dengan total debit adalah 46.875 dan juga kreditnya totalnya ada 39.400. Di sini ada laba 39.400 ditambah 7.457 menjadi 446 juta. Totalnya menjadi 46.875. Dan dari debitnya juga ada 46.875. Jadi hasilnya adalah balance. Ini adalah pembuatan worksheet. Langkah selanjutnya adalah adjusted real balance. Di sini. Nama akun-akunnya ini kita ambil dari worksheet. Dari yang sini. Kita copy dan kita pindah ke sini. Dengan total debit ada 54.400 dan total kredit juga ada 54.400. Jadi hasilnya adalah balance. Kemudian ada income statement. Di sini ada akun pendapatan usaha dengan dikredit 15 juta. Di sini ada beban-beban. Di worksheet tadi ada beban gaji, beban kebersihan, perlengkapan, beban penyusutan, beban sewa, dan beban listrik. Kita pindahkan ke sini. Dengan beban gaji 3 juta, beban kebersihan 300, beban perlengkapan 3.200.000, beban penyusutan peralatan 500, ada beban sewa 125 dan beban listrik 400 ditambah menjadi 7.525. Nah, 15 juta dikurangin 7.525 hasilnya adalah 7.457. Ini menjadi labanya. Kemudian ada modal awal adalah 30 juta dan laba ada 7.457 dan ada price-nya 3 juta. 7.457 dikurangin 3 juta adalah 4.457. Dan di sini 30 juta ditambah 4.457 adalah 34.475. Ini sebagai modal akhir dari income statement. Kemudian adalah pembuatan balance sheet. Di sini ada aktiva dan juga pasiva. Aktiva ada akun kas senilai 30.700.000, piutang usaha 5 juta, perlengkapan 1.800.000, sewa dibayar di muka 1.375.000, peralatan 5 juta, dan akumulasi penyusutan peralatan 500.000. Jadi untuk perhitungannya ini kita tambahkan, kemudian dikurangin akumulasi penyusutan peralatannya 500 menjadi 43.375. Kemudian ada pasiva, itu terdapat utang usaha 3.500.000, utang listrik 400, utang bank 5 juta, dan juga modal itu 34.475. Ini modal dari modal akhir, kita masukin di balance sheet-nya. Jadi jika kita total ada 43.375. Kemudian adalah pembuatan closing journal. Nah, di sini ada pendapatan usaha 15 juta di debit dan ikhtisar laba ruginya 15 juta di kredit. Ikhtisar laba rugi ada 7.525 dengan beban-beban, beban gaji, beban kebersihan, beban perlengkapan, beban penyusutan, peralatan, ada beban sewa dan juga beban listrik.
Di sini ada ikhtisar laba rugi, debitnya 7.457.000 dan modalnya di kredit 7.457.000. Langkah terakhir yaitu pembuatan post closing trial balance. Di sini terdapat akun kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, utang usaha, utang bank, modal, akumulasi penyusunan peralatan, dan juga utang listrik. Debit jika ditambah hasilnya adalah 43.875 dan kredit jika ditambah hasilnya adalah 43.875 dan hasilnya adalah balance. Nah, dan di sini adalah tahap akhirnya dan pembuatannya adalah selesai. Ini adalah hasil dari jurnal umum dengan total sekian, dan ini ada general ledger atau buku besar. Dan di sini ada trial balance atau neraca saldo. Ini hasil dari adjustment jurnal atau jurnal penyesuaian. Ini hasil dari worksheet. Ini hasil dari adjusted trial balance. Hasil dari income statement. Hasil dari balance sheet. Hasil dari closing journal. Dan ini adalah post closing trial balance. Sekian pemaparan yang dapat saya